Oke, pada siang hari ini kita akan masuk ke tema terkait dengan book production in Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat timeline yang ada di sini itu sangat panjang dikarenakan di Indonesia itu sendiri printing press sudah diperkenalkan sejak 1602. Sampai nanti kita akan membahas tentang produksi buku di Indonesia itu sampai tahun ini, tahun 2022. Jadi ini mungkin membutuhkan sekali atau 2 kali pertemuan gitu ya, atau bisa jadi juga 3 kali pertemuan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih komprehensif terkait dengan produksi buku yang ada di Indonesia dari zaman VOC, zaman pemerintah kolonial Belanda, sampai pasca kemerdekaan. Dan juga nanti akan sampai ke tahun 2022, di mana kita hidup pada saat ini. Oke, untuk part yang pertama, karena ini timeline waktunya sangat panjang, maka saya coba bahas pada kesempatan siang hari ini tentang book production Indonesia khusus untuk zaman VOC saja. Jadi teman-teman sekalian, VOC itu dia sudah masuk di Indonesia tahun 1602, dan dia berakhir masa dominasinya di tahun 1798. Dan setelah itu dia digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke, ini sedikit tentang pembagian bagaimana kita selama hampir 350 tahun dijajah oleh Belanda itu sebenarnya kan diambil dari masanya VOC gitu ya. Jadi 1602, kemudian nanti pemerintah kolonial Belanda itu berakhir di 1942. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Walaupun ada juga yang mengatakan masa peperangan di berbagai daerah, terutama di daerah Sumatera dan juga Sulawesi, itu cukup panjang gitu ya, sehingga tidak murni Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Tapi kalau misalnya kita ambil pendapat bahwasanya Indonesia sudah mulai diokupasi oleh Belanda itu sejak 1602 dan berakhir di 1942, kita bisa mengatakan memang peran atau proses penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu berlangsung selama 350 tahun. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana perkembangan percetakan buku ketika Indonesia atau yang pada saat itu dikatakan sebagai Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan East Indies Company atau yang biasa disebut dengan VOC. Oke. Jadi teman-teman, kita pada siang hari ini akan bahas tentang bagaimana sih perkembangan atau proses dari publishing atau percetakan buku di masa VOC gitu ya. Di sini kita bisa membaca bahwasanya ada 3 hal yang menjadi tujuan atau juga produk yang itu dihasilkan di zaman VOC. Yang pertama adalah penerbitan pada zaman VOC itu mereka untuk memenuhi kebutuhan dari local government. Jadi VOC itu dia memiliki semacam kantong-kantong gitu ya, semacam kantong-kantong yang itu dipimpin oleh mungkin bukan gubernur jenderal ya, cuma mereka ada semacam kepala-kepala atau juga wali kota, terutama di Batavia ya, itu untuk kepentingan dokumen-dokumen mereka. Jadi misalnya kalau ada dokumen transaksi terkait dengan jual beli, karena VOC ini kan mereka lebih kepada pencarian spices gitu ya, atau pencarian dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Walaupun pada akhirnya mereka juga menggunakan kekuatan militer untuk menekan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk memberikan harga yang murah kepada mereka dalam transaksi perdagangan. Jadi publishing di sini digunakan untuk membuat dokumen-dokumen transaksi tersebut dan juga untuk dokumen-dokumen kebutuhan mereka juga. Seperti misalnya mereka membutuhkan nama-nama pegawai mereka yang itu berada di Hindia Belanda pada masa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai supporting system untuk aktivitas misionaris. Jadi kalau misalnya kita lihat
penerbitan itu dia sangat terkait dengan misi suci penyebaran agama Kristiani. Makanya Gutenberg, dia itu kan produk yang paling monumental yang dia bikin adalah Alkitab atau New Testament atau Injil atau Bible gitu ya. Itu yang menjadi tonggak atau produk yang itu fenomenal yang dia bikin. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat perkembangan-perkembangan dari agama Nasrani di Eropa itu ternyata juga terpecah-pecah. Misalnya kalau di Romawi itu yang kuat itu kan Katolik gitu ya. Nah, kalau Belanda itu yang kuat itu adalah agama atau sekte Calvinisme atau Calvinism. Sementara kalau untuk di Jerman itu Lutherian, Martin Luther gitu ya. Kemudian kalau di British atau di UK itu yang kuat adalah sekte Anglikan. Ini nanti kita bisa lihat ternyata ada juga kontestasi dalam hal aktivitas misi suci penyebaran agama Kristiani ini, atau dalam hal ini Calvin gitu ya, Calvinisme di Indonesia, itu juga sebagai bentuk persiapan mereka untuk menghadapi penyebaran agama Katolik oleh para petualang-petualang dari Portugis kebanyakan. Jadi ada semacam tidak hanya rivalitas perdagangan tapi juga ada rivalitas keagamaan yang ada di sini. Jadi yang kedua itu aktivitas publishing yang ada di zaman VOC itu adalah terkait dengan kebutuhan mereka untuk menyebarkan agama Nasrani atau agama Calvin. Ini merupakan salah satu sekte di agama Protestan gitu ya, kepada indigenous people atau orang-orang asli yang ada di wilayah Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah publishing di sini digunakan sebagai medium atau media untuk kebutuhan para pegawai orang-orang VOC gitu ya. Jadi mereka ketika datang ke Indonesia kan tidak hanya sekedar untuk bekerja, tapi mereka juga membutuhkan semacam bacaan. Jadi ketika di zaman VOC ini juga banyak buku-buku yang cetak dalam genre sastra atau novel juga ada dicetak pada masa itu. Terutama juga ada esai-esai juga. Terkait dengan missionary activities ini, ternyata VOC ini juga sangat kental nuansa dari penyebaran agamanya, sehingga mereka membutuhkan semacam pastor-pastor yang dikirim ke Hindia Belanda, dan pastor-pastor ini juga memiliki kebutuhan terkait dengan ketersediaan Alkitab gitu ya. Jadi ada 3 misi atau 3 ciri khas yang melatar belakangi atau yang terjadi pada masa VOC di Indonesia terkait dengan percetakan buku atau percetakan buklet yang ada pada masa itu. Oke, jadi kita masuk ke sini. Jadi teman-teman yang membawa printing press ke Hindia Belanda atau ke wilayah Nusantara itu memang gereja reformasi yang ada di Belanda gitu ya. Mereka yang membawa printing press ke Hindia Belanda pada tahun 1624. Dan pada masa itu printing press ini digunakan untuk sebagai pencetak textbook untuk sekolah-sekolah misi atau sekolah-sekolah gereja gitu ya. Atau pada masa itu dikenal sebagai Latin schools. Tapi sayangnya adalah dikarenakan kita melewati berbagai macam peperangan, kemudian juga pada masa Jepang itu banyak segala sesuatu berkaitan dengan Belanda itu dimusnahkan, sehingga kita tidak bisa menemukan sisa-sisa dari textbook ataupun juga teks-teks yang dipakai pada masa itu ya, ketika misalnya gereja reformasi di Belanda itu mereka membuat sekolah-sekolah, kemudian apa sih buku-buku yang mereka pakai itu tidak bisa kita temukan sekarang. Ini berbeda kalau misalnya di museum-museum yang ada di Eropa, itu kita masih bisa menemukan Bible yang itu pernah dicetak oleh Gutenberg pada pertengahan abad 15. Nah, ini kan sudah masuk di abad 17 gitu ya, tapi karena berbagai macam hal, kita tidak bisa menemukan sisa-sisa dari textbook ataupun juga bahan-bahan ajar yang digunakan pada masa itu.
Tapi yang tercatat adalah yang membawa printing press ke Indonesia pada masa itu adalah para misionaris dari Gereja Reformasi Belanda di tahun 1624. Ini cukup cepat gitu ya dibandingkan kalau misalnya printing press masuk ke Mesir atau juga ke Timur Tengah. Jadi kalau di Timur Tengah itu terjadi semacam penolakan printing press yang ada di Eropa masuk ke Kekhalifahan Turki Utsmani, dan yang tercatat adalah printing press itu baru diadopsi oleh kerajaan-kerajaan Islam itu pada masa Napoleon Bonaparte ketika Prancis mencoba untuk menginvasi Mesir. Baru di sana terjadi sebuah adopsi untuk printing press. Jadi bisa dikatakan Hindia Belanda itu lebih cepat mengadopsi printing press dibandingkan beberapa negara di Timur Tengah. Jadi teman-teman, sebenarnya VOC itu mereka pada awalnya tidak mau untuk mendirikan printing press atau perusahaan percetakan ya di Hindia Belanda. Akan tetapi ada beberapa individu yang itu mereka turut belayar dengan kapal VOC, kemudian mereka tinggal di Hindia Belanda atau di Batavia misalnya di daerah Jawa, dan mereka punya kemampuan dan juga punya semacam passion terkait dengan printing. Jadi nama yang pertama kali dikenal yang itu dia terlibat dalam dunia percetakan di Indonesia itu adalah Cornelis Pilch. Dia dikenal sebagai orang pertama yang itu terlibat dalam kegiatan percetakan di Indonesia. Dia lahir di Spardam di Belanda gitu ya. Dan datang ke Indonesia ini atau ke Hindia Belanda ini sebagai kapten kapal. Jadi bukan sebagai khusus sebagai seorang printmaker atau print operator gitu ya, tapi dia sebagai kapten kapal yang membawa barang-barang VOC gitu. Dia yang terlibat pertama kali. Tapi karena dia sebagai kapten kapal, maka dia punya pengetahuan di bidang astronomi dan juga di bidang permesinan. Mungkin ini salah satu latar belakang kenapa dia mau terlibat dalam dunia percetakan di Indonesia di awal-awal. Oke, jadi ini catatan tentang si Pilch ini. Nah, dia pernah membuat almanak. Almanak itu kalender ya teman-teman. Jadi bahasa lamanya, kalau orang tua kita dulu, saya bertemu dengan nenek saya misalnya, dia mengatakan kalender itu almanak. Jadi yang dibikin atau diprint oleh si Pilch ini adalah almanak gitu ya. Tapi di sini dikatakan bahwasanya no copy of this almanac is known to survive. Jadi lagi-lagi sayang kita tidak bisa menemukan almanak yang pernah diprint oleh si Pilch ini. Oke, lanjut. Jadi pada tahun 1659 sampai 1667 di sini dikatakan there is no surviving evidence indicating that a printer was active in the Indies. Jadi lagi-lagi karena konservasi dari baik itu printer, kemudian juga naskah-naskah tua yang kita miliki itu sangat jelek di Indonesia gitu ya. Sehingga kita tidak bisa menemukan sisa-sisa ataupun juga penemuan-penemuan atau peninggalan printing yang ada pada 1659 sampai 1667. Jadi ini merupakan sebuah berita yang cukup menyedihkan gitu ya. Sementara di Eropa itu mereka yang ketika masa-masa kenabian itu mereka masih bisa menemukan mungkin papirusnya atau juga penemuan-penemuan arkeologisnya, tapi di kita ini malah tidak bisa ditemukan. Jadi saya pernah mengkritik ketika dulu ada Gubernur Sumatera Barat, dia datang ke Leiden. Jadi Leiden University itu adalah salah satu surga pustaka yang menyimpan berbagai macam kekayaan peninggalan sejarah Indonesia, baik itu berupa buku, kemudian juga koran-koran, dan juga ada juga kayak semacam lukisan-lukisan dan juga keris gitu ya, mereka simpan di sana. Yang baru dipulangkan itu seperti yang terakhir itu adalah keris di Penogoro yang baru dipulangkan oleh pemerintah Belanda. Jadi gubernur ini dia memiliki keinginan untuk membawa seluruh naskah-naskah Minangkabau yang ada di Leiden University
kemudian mau dia angkut ke Indonesia. Kemudian saya mengkritiknya seperti ini, orang-orang Indonesia itu agak susah untuk menjaga barang-barang yang sifatnya itu memiliki nilai sejarah yang tinggi gitu. Jadi misalnya manuskrip-manuskrip yang ada di surau-surau, kemudian juga yang ada di langgar-langgar, itu malah dibiarkan saja gitu ya, lapuk atau juga terkadang juga dibiarkan saja. Jadi tidak dimasukkan ke museum, tidak dimasukkan ke arsip gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi menurut saya untuk saat ini ketika misalnya pemahaman terhadap kekayaan zaman-zaman sejarah atau juga peninggalan-peninggalan sejarah dari bangsa ini tidak bisa diproteksi dengan baik, kita tidak memiliki dana, tidak memiliki kemampuan, dan juga tidak memiliki fasilitas yang itu memadai untuk menjaga barang-barang purbakala itu, menurut saya lebih baik disimpan saja di Leiden itu. Dan yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana dokumen-dokumen itu bisa di-scan gitu ya, sehingga dia menjadi sebuah objek digital, dan itu di-link-kan dari perpustakaan Leiden ke perpustakaan yang ada di Indonesia. Itu menurut saya lebih efektif, terkait juga dengan masalah finansial dan juga bagaimana parahnya negara kita dalam menjaga benda-benda purbakala atau dokumen-dokumen sejarah. Jadi itu terkait dengan banyaknya peninggalan-peninggalan di masa VOC ini yang itu tidak bisa kita temukan lagi. Tapi catatan-catatan ini diambilkan dari dokumen-dokumen Belanda. Biasanya kalau orang Belanda itu datang ke Hindia Belanda atau mereka belayar, mereka biasanya itu akan mencatat setiap apa yang mereka temukan, kemudian juga kapan mereka belayar, itu mereka catat dengan sangat rapi. Dan itu masih tersimpan di perpustakaan Leiden sampai saat ini. Oke, kemudian apa sih produk yang itu pertama kali di-print dengan mesin print yang dibawa oleh para misionaris itu ya di zaman VOC? Ternyata yang di-print pertama kali itu dan masih bisa kita temukan, paling tidak ada scanannya gitu ya, adalah Treaty. Treaty itu perjanjian perdamaian antara Cornelis Spelman, yang dia merupakan salah satu orang petinggi di VOC, dengan The Prince of Makassar. Jadi Sultan Makassar namanya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu sudah kita kenal gitu ya sejak SD gitu, namanya seringkali diulang-ulang oleh guru sejarah kita. Dan ternyata hasil print itu tercetak atau bertanda tangan pada tahun 1668 dan tanggalnya 15 Maret. Jadi ini masih bisa kita temukan hasil dari dunia percetakan yang ada di zaman VOC. Jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman, dan dokumen perjanjian kerjasama atau perjanjian perdamaian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC ini, dia consisted of 13 halaman, one half. Jadi dia 3,5 halaman pages. Kemudian oleh banyak sejarawan, perjanjian ini dicetak oleh orang yang namanya itu Hendrik Brands. Dia memiliki company printer, dan Hendrik Brands ini dia dipercaya oleh VOC sebagai orang yang menyuplai atau sebagai vendor untuk menyetak dokumen-dokumen yang dibikin oleh VOC. Jadi seperti ini teman-teman bentuknya traktat atau treaty yang pernah dibikin pada zaman VOC, di mana kerjasama antara VOC dengan Sultan Hasanuddin setelah melewati peperangan-peperangan gitu ya, sehingga mereka berdamai, dan dibikinlah dokumen perjanjian perdamaian sebanyak 13,5 halaman. Jadi ini bentuknya ya, walaupun cuma print-printan gitu, tapi masih bisa kita temukan. Oke, jadi sebenarnya sebagaimana yang saya katakan tadi, VOC ini dia tidak punya intensi untuk mendirikan penerbitan atau perusahaan percetakan sendiri di Hindia Belanda. Jadi dia lebih kepada menjalin kerjasama dengan orang-orang yang itu mengangkut mesin press dari Belanda, kemudian
dia masukkan ke kapalnya dan akhirnya berlayar di Hindia Belanda atau di Batavia. Jadi VOC ini dia membuat semacam kerjasama dengan orang-orang individu gitu ya, atau para pengusaha-pengusaha sebagai supplier atas dokumen-dokumen yang mereka butuhkan. Jadi yang pertama diajak kerjasama oleh Belanda itu orang yang bernama Hendrik Brands. Dia memiliki company printer dan juga binder. Jadi dia memiliki perusahaan, ada printnya gitu ya, mesin pressnya. Kemudian juga sekaligus dia juga membinding atau juga menjilid dokumen-dokumen tersebut. Jadi seperti itu. Dan kontrak dengan si Hendrik Brands ini pada tahun 1668. Kontraknya cukup pendek, kalau nggak salah sekitar 3 tahun ya. Dan si Brands ini dia punya perusahaan penerbitan itu di Batavia atau di Jakarta kalau sekarang gitu ya. Kemudian dia bisa memprinting juga membinding, dan dia mensuplai kepada VOC. Kemudian the inventory of the printing equipment listed a printing press, the accessories and variety of type of fonts. Jadi inventaris yang dimiliki oleh perusahaan si Brands ini adalah ada mesin cetaknya, kemudian juga ada aksesorisnya, dan juga berbagai macam tipe huruf gitu ya, tipe huruf yang dia bawa langsung dari Belanda. Nah, ini kontrak antara VOC dengan si Hendrik Brands di tahun 1668. Jadi saya nggak bisa bahasa Belanda, nanti teman-teman saya kasih ini PowerPoint-nya, nanti bisa diterjemahkan sendiri. Jadi ada harga-harga yang itu dipatok, formatnya seperti apa, kemudian juga kertas apa yang dipakai itu harganya berapa, ada yang 3 gulden, atau yang 1,5, ada yang 2,5 gitu ya, ada yang 2, ada yang 1. Nanti kalau kita bisa terjemahkan, ini menarik nih sebenarnya terkait dengan kontrak yang dibikin oleh si Brands dengan pemerintah, bukan pemerintah, tapi perusahaan dagang yang bernama VOC. Oke, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang benar si Brands ini dia mendapatkan kontrak dengan VOC itu 3 tahun saja, dimulai pada 14 Agustus 1668 dan berakhir 3 tahun setelahnya gitu ya. Jadi sangat singkat, ya 1671 itu kontraknya sudah selesai. Oke, jadi kemudian nggak tahu ya, mungkin karena si Brands ini dia balik ke Belanda lagi atau karena ada suatu persoalan, akhirnya VOC membuat kontrak baru dengan orang yang baru, namanya itu si Peter Overwater. Peter Overwater. Dan si Peter ini tidak hanya dengan si Peter ini, itu juga dengan ada tiga lagi supplier yang itu bekerja sama dengan VOC, dan juga ada 2 type founders. Jadi ada 2 penyedia itu ya, penyedia huruf-hurufnya. Jadi ada si Peter Walberger dan Hendrik Voskens. Kemudian untuk printernya sendiri bekerja sama dengan Arnold Kemp. Kontrak yang kedua ini lumayan panjang, dia 24 years, 24 tahun. Dan itu valid sampai 1695. Jadi kalau dengan si Brands tadi cuma 3 tahun, kalau dengan si Peter ini kontraknya cukup panjang, 24 tahun gitu ya. Mungkin karena juga hasilnya bagus atau gimananya, dan para pemimpin VOC cukup percaya dengan si Peter ini, dengan beberapa rekanannya ya, ada company-nya dan juga ada type founders-nya juga. Dan printer yang dimiliki oleh si Peter ini bersama teman-temannya itu namanya itu Book Printers of East Indies Company. Jadi percetakan buku
percetakan buku VOC gitu. Kalau bahasa Belandanya Boek Drukker der E Company. Jadi gitu. Kemudian pada 1718 ini lagi-lagi ada sebuah perubahan. Kalau sebelumnya itu VOC dia mencari subkontraktor atau dia mencari orang ketiga untuk menyuplai dokumen-dokumen buat dia. Kemudian pada tahun 1718 dia mencoba untuk membuat itu ya perusahaan printer sendiri, dan itu printernya diletakkan di Governor Generalsnya. Jadi di istana ya, di istana Gubernur Jenderal VOC yang ada di Batavia. Dan kemudian perusahaan percetakan milik VOC ini dikatakan sebagai Castle Printing House. Jadi karena dia di istana, kemudian dia dibilang Castle Printing House, itu namanya. Kemudian pada tahun 1809, printing house ini dan VOC pun juga sudah itu ya, sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia karena digantikan dengan pemerintah kolonial Belanda. Jadi kerajaan Belanda langsung yang itu menjajah Indonesia. Kemudian Castle Printing House ini dia merger dengan City Printing House. Oke, teman-teman. Jadi City Printing House ini yang dilanjutkan oleh orang yang nama itu Loderus. Kemudian dia meninggal di tahun 1719 dan bisnisnya ini kemudian dilanjutkan oleh jandanya atau itunya ya, istrinya namanya Helena. Kemudian si Helena ini meninggal 1733 dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Jan Jacob Loderus. Cuma di tangan anaknya ini tidak terlalu berhasil ya, tidak terlalu berhasil printing press-nya itu. Kemudian dikatakan di sini for a few years there were no imprint which survived. Dan juga di zaman si Jan Jacob ini was not very active. Jadi tidak terlalu berkembang yang City Printing House ini. Kemudian pada 1762 The City Printer berpindah tangan ke JF Tats. Kemudian dia membuat sebuah buku dalam bahasa Belanda gitu ya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, namanya Jan Pieterszoon Koon, Advocates of Batavia Freedom, a Thought with Song, Dance, and Dramatic Performance. Jadi dia bikin buku tentang kisah seorang advokat yang ada di Batavia pada masa itu, namanya Jan Pieterszoon Koon. Kemudian oleh si Tats ini, Tats widow gitu ya, jadi jandanya si Tats, istrinya si Tats ini, ketika si Tats sudah meninggal, dijual lagi printing press ini kepada si L. Dominicus pada 1773. Jadi press ini atau percetakan ini dia banyak membuat publikasi dan yang sangat terkenal itu Belles Letters. Jadi Belles Letters itu adalah semacam essay yang itu dia berisi tentang sastra, kemudian juga kritik-kritik terhadap seni gitu ya. Kemudian ditulis dan juga dibacakan, dan itu memberikan semacam diskusi atau diskurs terkait dengan seni dan juga artistik di zaman itu. Kemudian si Dominicus ini sebagai pelanjut dari City Center The Printing House tadi itu, dia juga membuat semacam itu ya, mungkin kalau kita bisa katakan sekarang koran gitu, koran. Jadi ada dia bikin Weekly Venlo News atau Auction News pada tahun 1773, dan weekly ini sebentar. Jadi dia terdiri dari 3 sheets dan di print bolak-balik gitu ya.
Jadi terbitan mingguan ini dia terdiri dari 6 halaman dan itu di print bolak-balik. Sebenarnya cukup sedikit gitu ya kalau kita bandingkan dengan koran-koran yang ada sekarang. Tapi di zaman itu merupakan sebuah media informasi yang cukup berharga pada masyarakat di zaman itu. Nah, ini contohnya weekly atau majalah reguler atau koran reguler yang itu dibikin oleh si Dominikus. Seperti ini bentuknya. Jadi masih sangat sederhana ya teman-teman. Apa kata-katanya, kemudian juga sangat simple gitu ya, karena dia cuma 6 halaman. Mungkin ada berita-berita yang itu dibutuhkan oleh official dari VOC di zaman itu, makanya dia bikin. Dan kalau kita lihat dari segi fontnya sendiri dia macam-macam gitu ya, beda size-nya. Misalnya untuk judul majalahnya atau judul korannya dia agak besar fontnya, kemudian untuk awal-awal juga besar, kemudian yang kecil-kecil itu adalah keterangan-keterangan atau informasi yang itu diberikan. Jadi seperti ini yang masih bisa kita temukan ya, terbitan di tahun 1780 ini masih bisa ditemukan dan masih bisa di-scan oleh para sejarawan kita. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana peran dari misionaris terhadap percetakan yang ada di Hindia Belanda di zaman VOC. Tapi karena di Zoom saya tinggal 1,5 menit, yang ini kita tutup dulu. Teman-teman setelah ini langsung gabung ke link yang kedua yang saya bagikan, dan kita akan bahas terkait dengan bagaimana proses dari percetakan yang itu dibawa oleh misi Kristen atau misi Nasrani. Oke, baik teman-teman. Kita masuk ke sesi yang kedua. Kita akan bahas tentang bagaimana proses ataupun juga perjalanan dari misionari press yang ada di Hindia Belanda pada zaman VOC. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, jadi Kristen atau agama Nasrani, dia terbagi dalam berbagai macam sekte. Itu dia bisa sampai ratusan. Dan yang berkembang pada abad 16, abad 17, abad 18 itu, terutama di Eropa Barat, ada beberapa sekte yang itu dominan. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah kayak ada Martin Luther, kemudian juga ada Calvinisme, kemudian juga di British itu adalah Anglikan. Jadi tiga varian ini sebenarnya mereka memprotes dari dominasi kepausan yang ada di Roma atau di Romawi gitu ya. Dan beberapa juga ada karena ada faktor itu juga, di mana raja-raja yang ada di Eropa Barat itu mereka tidak berkesesuaian dengan titah yang diberikan oleh Paus. Jadi mereka membuat semacam doktrin dogma baru dan itu dikatakan sebagai gerakan Protestan gitu ya. Dan Protestan itu dia juga banyak varian-variannya. Dan salah satunya yang berkembang di Belanda adalah Calvinisme. Jadi Calvinis ini dia memiliki hubungan yang erat dengan VOC, dan banyak para kardinal-kardinal dan juga para pastor-pastor yang itu dibawa oleh VOC untuk mendukung kerja dari pegawai-pegawai VOC yang ada di Hindia Belanda. Kemudian kita masuk, apa sih kepentingan dari Calvinis ini atau juga dari misionaris ini terkait dengan keberadaan printing press. Yang pertama adalah mereka membutuhkan semacam kitab yang digunakan oleh para pendeta-pendetanya untuk peribadatan gitu ya, atau ibadah buat para company servant-nya. Jadi buat para pegawai-pegawai VOC itu karena mereka Nasrani, kemudian mereka juga harus ada sembahyang itu kan, sembahyang minggu gitu. Mereka datang juga ke gereja karena selain mereka membuat semacam gudang-gudang dagang dan gudang-gudang untuk menyimpan komoditi yang itu telah mereka beli dari petani-petani lokal, termasuk juga mereka bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan lokal. Mereka juga mendirikan gereja-gereja. Makanya kalau kita lihat gereja-gereja yang ada di Jakarta misalnya, itu kan
gereja-gereja peninggalan dari VOC, dan beberapa juga didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi printing press digunakan pada masa itu, yaitu untuk sebagai sarana atau media yang digunakan untuk kepentingan ibadah dari pegawai-pegawai VOC. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sebagaimana yang saya katakan tadi, ternyata penyebaran agama Nasrani ini, selain juga dia masuk ke Turki Utsmani, kalau sebenarnya kita agak terputus ceritanya gitu ya. Ketika misalnya Gutenberg dia menemukan printing press di pertengahan abad ke-15, itu pada tahun 15-an itu, printing press yang ada di Eropa, mereka sudah membuat Al-Quran, bukan Al-Quran, tapi mereka membuat Injil-Injil yang itu berbahasa Arab, dan itu sudah dikirim ke berbagai wilayah di Timur Tengah, misalnya kayak di Syria, di Palestina, kemudian juga di Yerusalem, ke Mesir juga, terutama sekali mereka kirim untuk komunitas-komunitas Kristen yang ada di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat di Palestina misalnya gitu ya, itu kan tetap walaupun yang berkuasa itu adalah Turki Utsmani, tapi tetap ada keberadaan komunitas-komunitas gereja atau komunitas-komunitas yang itu beragama Nasrani. Sampai sekarang pun masih kita temukan. Yang sangat dominan sekarang misalnya di Lebanon. Itu mereka negara Arab, tapi kebanyakan adalah penganut Nasrani gitu. Jadi ternyata di antara sekte-sekte yang ada di agama Nasrani, itu juga mereka saling berebut kuasa. Saling berebut kuasa, di mana kalau Belanda, mereka lebih kepada sekte Calvinis. Dan Belanda ini kan ketika mereka masuk ke Kepulauan Nusantara, mereka bertarung dengan Portugis. Mereka bertarung dengan Portugis, makanya terjadi peperangan di perebutan itu ya, Singapura dulu ya. Perebutan Singapura, karena Singapura itu dulu merupakan pusat perdagangan. Dan Belanda sebagai penganut Calvinis, dia bertarung dengan agresivitas dari Roman Katolik atau agama Katolik yang itu dibawa oleh Portugis, sehingga mereka membutuhkan semacam penguat, termasuk juga kitab suci mereka gitu ya, mereka bawa untuk bisa disampaikan kepada orang-orang atau indigenous people yang ada di daerah Hindia Belanda. Jadi itu salah satu kenapa printing press itu menjadi salah satu media utama yang digunakan oleh misionaris, selain mereka untuk kebutuhan pegawainya sendiri, tapi juga mereka menggunakannya untuk menangkal agresivitas dari penyebaran agama Katolik. Jadi berbeda ya. Jadi makanya di Indonesia yang berkembang saat ini adalah dua agama Nasrani. Yang pertama itu Katolik, terutama itu dibawa oleh Portugis. Jadi kalau kita lihat Portugis itu kan mereka lamanya itu di daerah timur ya. Ya misalnya kayak di Timur Leste, kemudian juga di NTT. Saya dulu punya teman di UGM, dia sekolah di salah satu sekolah pastor, calon pastor yang terbesar di NTT. Jadi di NTT itu punya sekolah teologi Katolik yang sangat kuat. Jadi ada pertarungan antara Katolik dengan Protestan, dan para misionaris ini atau para pastor dari Calvin yang datang dari Belanda itu mereka membutuhkan senjata, dalam hal ini adalah cetakan Alkitab mereka. Karena Alkitabnya ada perbedaan-perbedaan sedikit ya dengan Katolik Romawi. Jelek banget tulisan gue, nangis. Oke, jadi eksistensi yang bisa dilakukan oleh VOC di Hindia Belanda itu dia mencapai 200 tahun. Dan pada masa VOC berkuasa di Hindia Belanda, banyak ya para Calvinis atau pastor-pastor Calvin yang itu mereka datang ke Hindia Belanda. Ya, ini tercatat hampir 1000 pastor yang itu mereka pernah datang ke Indonesia.
dan juga ada semacam itu ya penyokong atau pembantu dari pastor itu sendiri, nama itu lay readers. Lay readers ini dia juga bisa menghelat peribadatan, tapi untuk ekaristi dia nggak bisa. Ini juga several thousand, jadi ribuan juga yang datang ke sini. Kemudian juga ada, mohon maaf, kemudian juga ada school master. Jadi school master itu guru-guru yang itu mereka bekerja untuk gereja. Jadi penyebaran agama Protestan sendiri di Indonesia itu sangat tergantung juga dengan sekolah-sekolah minggu atau juga sekolah-sekolah Protestan yang mereka dirikan di gereja itu sendiri. Jadi mereka dikirim oleh VOC sangat banyak ya, ribuan mereka untuk memenuhi kebutuhan spiritual dari pegawai VOC itu sendiri. Kemudian juga untuk kepentingan sekolah-sekolah gereja yang ada, yang sudah berdiri di Hindia Belanda pada masa itu, dan juga mereka ada misi untuk mengkristenkan indigenous population. Jadi mereka juga ada misi untuk mengkristenkan orang-orang Hindia Belanda yang pada masa itu sudah beragama Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan juga ada yang masih menganut kepercayaan animisme atau agama-agama lokal gitu. Jadi mereka bekerja untuk VOC dan dibayar oleh VOC. Dan di antara salah satu yang pertama-tama datang ke Indonesia itu adalah orang nama itu Adrian Jacobs Hulselbos dan Sebastian Dackert. Dia datang itu di tahun 1618. Jadi cukup itu ya cukup awal-awal juga dia datang. Karena VOC datang 1602, kemudian 16 tahun kemudian dia datang sebagai ya untuk menguatkan misi Calvinis di Indonesia atau misi Protestan di Indonesia. Dan nama-nama atau juga jumlah dari misionaris yang datang ke Indonesia itu selama masa VOC itu berganti-ganti gitu ya. Misalnya pada awal-awal itu ada misalnya 44 minister yang datang ke Indonesia. Kemudian mereka dibagi-bagi di berbagai wilayah, ada yang di Batavia, di Semarang, di Surabaya, di Makassar juga ada, mungkin juga di Sumatera juga ada gitu ya. Nah, cuma persoalannya adalah banyak misionaris itu mereka tidak puas dengan payment atau juga gaji yang diberikan oleh VOC kepada mereka karena dianggap bayarannya terlalu rendah gitu ya. Kemudian juga beberapa pastor itu mereka mengalami semacam demam tropis. Jadi kalau misalnya kita datang ke Eropa itu ada kayak apa ya? Kita punya ada semacam alergi dengan itu musim dingin. Dan salah satu tokoh Indonesia yang itu dia tidak tahan lama di Belanda itu adalah Tan Malaka. Tan Malaka itu dia mengidap penyakit yang tidak bisa terkena dingin. Sehingga Tan Malaka tidak lama di Belanda, dia pada akhirnya dia lebih banyak di daerah Taiwan atau Hong Kong gitu ya. Dan dia kembali ke Indonesia karena ada persoalan cuaca tersebut. Nah, yang terjadi di pastor-pastor ini adalah mereka tidak tahan dengan tropis atau cuaca tropis yang ada di Indonesia yang sangat panas. Sehingga mereka kembali lagi ke Belanda untuk kepentingan kesehatan atau alasan kesehatan. Oke, jadi VOC ini sendiri mereka juga memiliki atau mendirikan semacam seminari atau sekolah kepastoran gitu ya. Dan dia didirikan di Leiden. Leiden ini salah satu kota tua yang itu sangat kuat ikatannya dengan Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari sejarah Indonesia, itu bagusnya itu ngambil S2-nya itu di Leiden University. Jadi VOC pernah mendirikan sekolah seminari di tahun 1623 di Leiden. Dan dia sekolah seminari ini mentraining para calon-calon pastor yang itu nantinya akan dikirim ke Hindia Belanda. Tapi seminari ini tidak terlalu panjang gitu ya umurnya dikarenakan ada persoalan finansial di VOC sendiri. Kemudian juga selain untuk memenuhi kebutuhan dari pegawai-pegawai VOC dari segi peribadatan, karena butuh khatib, misalnya kayak di khotbah Jumat gitu ya, di Kristen mereka juga butuh pendeta untuk menghelat peribadatan
baik itu di hari Sabtu atau di hari Minggu misalnya, mereka juga punya keinginan untuk convert some the indigenous population. Jadi mereka juga punya misi untuk mengkristenkan orang-orang lokal atau pribumi, dan mereka juga conducted Latin School for Dutch Children. Jadi sekolah yang itu didirikan oleh VOC pada masa ini masih berorientasi kepada anak-anak pegawai Belanda atau pegawai VOC yang ikut orang tuanya bekerja di Hindia Belanda. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwasanya sekolah pertama yang didirikan oleh VOC di Indonesia yaitu pada tahun 1619 atau sekitar berapa ya? 02 ya, sekitar 17 tahun setelah VOC datang ke Indonesia. Dan sekolah ini dibuka oleh Calvinist minister, namanya itu Aden Jacobs Pulselbos. Jadi ini sekolah pertama, cuma sekolah ini hanya diprioritaskan atau dikhususkan untuk anak-anak Belanda, belum bisa dimasuki oleh anak-anak pribumi. Oke, jadi apa sih kepentingan dari misionaris terkait dengan percetakan? Jadi mereka menggunakan percetakannya sebagai asisten atau membantu mereka dalam edukasionalnya dan juga dalam proses kerja-kerja mengkristenkan gitu ya, mengkristenkan para penduduk pribumi. Itu gunanya. Jadi sehingga mereka membuat missionary press yang itu berisi tentang buku-buku atau juga pamflet-pamflet terkait dengan dogma-dogma keprotestanan atau kekristenan gitu ya pada tahun 1624. Kemudian juga mereka juga mendirikan satu abad kemudian Seminarium Telegicum di Batavia. Jadi 1743 itu sudah ada sekolah seminari di Indonesia yang itu memiliki percetakan di sana. Jadi percetakan itu digunakan untuk memprint New Testament atau Alkitab Perjanjian Baru dan juga prayer books in Malay translation. Jadi mereka juga ada kidung-kidung atau juga syair-syair yang itu dibacakan atau dinyanyikan ketika beribadat dalam bahasa Melayu. Karena pada masa itu sudah ada orang-orang pribumi yang masuk ke agama Kristen di tahun 1743 itu. Jadi pada abad 18 sudah ada orang-orang Indonesia yang sudah berpindah menjadi pemeluk agama Kristiani atau Protestan. Jadi makanya ada kebutuhan untuk membuat prayer books atau buku doa dalam bahasa Melayu. Kemudian mereka juga ada Tristia of Ovid dan Disticha Catonis gitu ya. Kemudian juga mereka memprint juga atau menyetak dengan Greek types, jadi dengan huruf Yunani. Kemudian mereka juga memprint dalam bahasa itu ya Arabik. Mereka juga memiliki huruf-huruf yang itu dalam bentuk Arabik. Nah, nanti kita bisa akan lihat kapan sih sebenarnya huruf Arabik itu diciptakan. Jadi ternyata huruf-huruf Arabik yang itu dimasukkan ke printing press itu sendiri gitu ya, kemudian dilumuri dengan tinta itu sudah dibikin oleh orang yang namanya itu Rudolf Wettstein. Dan kakaknya atau saudara laki-lakinya yang bernama Gerald. Dia di-hire atau diminta oleh perusahaan printer di Amsterdam pada bulan September 1723 untuk membuat huruf-huruf atau karakter huruf yang itu Arabik. Huruf-huruf Arabik sudah diminta oleh mereka. Sehingga pada 1742, the Council of Churches in Batavia, dia meminta atau dikirimkan sebanyak 800 pounds. 1 pounds itu sekitar setengah kilo gitu ya. Ya mungkin sekitar hampir 400 kilogram types atau huruf-huruf dari logam itu, logam-logam huruf-huruf Arabik, sekitar 400-an ya, 400-an kilo itu dikirim dari Amsterdam ke Hindia Belanda pada 1742. Ini merupakan sebuah hal yang menarik karena ternyata huruf-huruf Arab itu sudah menjadi pemikiran dari orang-orang di Eropa untuk
dikirim sebagai bagian dari misi mereka dalam konteks kolonialisme gitu ya. Dan ini sangat berat ya teman-teman, dikirim tuh hampir 400 kg huruf Arabik dalam bentuk metal dikirim dari Amsterdam ke Belanda untuk misi dari Kristiani itu sendiri atau misi untuk mengkristenkan penduduk pribumi pada masa itu. Akan tetapi di sini disebutkan, jadi missionary press itu atau percetakan Katolik, percetakan dari gereja, bukan Katolik ya karena Belanda itu dia Protestan. Percetakan gereja itu dia hanya hidup sebentar saja karena didesak oleh pemerintah kolonial Belanda untuk bergabung dengan Castle Printing House pada 1755. Jadi umurnya sangat pendek, dia berdiri sudah ada 1742 gitu ya, kemudian beberapa tahun kemudian 1755 sudah sudah di-merger dengan perusahaan percetakan yang dimiliki oleh VOC karena ini belum masuk pemerintah kolonial Belanda karena baru masuk di 1799. Kemudian juga book bundlery attached to the seminary was also ordered closed. Jadi tidak hanya mesin cetaknya itu harus di-merger, tapi juga perusahaan untuk penjilitannya pun juga diminta untuk ditutup. Dan dia harus bergabung dengan Castle Printing House yang dimiliki oleh VOC. Kemudian kenapa hal ini dilakukan? Karena VOC melihat kalau misalnya ini di-merger, ini akan lebih efektif lagi gitu ya, dan itu bisa memberikan revenue yang lebih besar buat VOC itu sendiri. Jadi teman-teman, kemudian publishing Indonesia during the 150 years under the VOC was quite limited. Jadi kalau kita bandingkan misalnya nanti dengan proses printing atau produk-produk printing yang ada di masa pemerintah kolonial Belanda yang dimulai 1799 sampai 1942, ternyata produk-produk printing yang ada di zaman VOC ini, walaupun dia sudah melewati masa ya sekitar hampir 200 tahun gitu ya, walaupun kalau striknya itu sekitar 150 karena pada kedatangan belum ada printing press, jadi ini sangat limited, sangat limited. Bisa jadi ini karena dua faktor. Pertama adalah karena memang kebutuhan printing pada masa itu sangat terbatas, dikarenakan ini juga. Jadi sangat terbatas dikarenakan orang-orang yang pegawai Belanda sendiri yang datang ke Indonesia itu baru ribuan gitu ya, baru ribuan. Kemudian mereka juga ada Dutch Army ya, jadi ada juga tentara-tentaranya. Jadi misalnya pegawainya itu mungkin 1.400, 1.500, kemudian juga ada tentaranya ada sekitar 1000-an. Mungkin orang-orangnya sudah bisa baca gitu ya. Akan tetapi ini kan masih bisa kita katakan sebagai market yang sangat kecil gitu ya. Sekitar 20 ribuan orang atau 10 ribuan orang itu masih market yang sangat kecil. Sehingga itu menjadi salah satu alasan kenapa printing press di zaman VOC tidak terlalu berkembang. Dan lagi-lagi dia terfokus kepada dokumen, kemudian kepada penyetakan Alkitab, dan juga beberapa majalah yang itu sifatnya tidak terlalu tebal gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lihat dari marketplace dari orang-orang pribumi itu sendiri, selain orang-orang pribumi banyak yang belum bisa baca tulis, ternyata juga ada persoalan dari bahasa apa yang akan digunakan untuk penyetakan buku-buku tersebut. Kalau misalnya dipakai misalnya bahasa Melayu gitu ya, ternyata orang-orang di Jawa masih menggunakan bahasa Indonesia, maksudnya bahasa Jawa. Dan di Jawa sendiri pun ada 3 bahasa utama ya, ada Javanese, ada Sundanese, dan Maduris. Jadi ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan juga ada bahasa Madura. Kemudian kalau di luar itu, di Sumatera orang bahasa Melayu, dan Melayu pun ada Minangkabau, ada Aceh, ada Batak. Di Sulawesi juga ada bahasa Bugis, dan lain sebagainya, ada bahasa di Manado juga berbeda gitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu kesulitan juga untuk memproduksi produk-produk printing press ini dalam bentuk yang banyak. Jadi
itu kenapa dikatakan bahwasanya walaupun itu dia berkembang selama 150 tahun, tapi printing press produknya di zaman VOC itu was quite limited, sangat-sangat terbatas sekali. Nah, ini kita bisa lihat di tabel ini terkait dengan publikasi yang itu bisa dihasilkan sejak tahun 1668 sampai 1795. Ini dibagi tiga kategori, ada government yang itu untuk kebutuhan VOC itu sendiri, ada Nembooks. Nembooks itu mungkin nama orang-orang pegawai Belanda itu sendiri, kemudian juga ada bills and laws, mungkin itu lebih kepada kesepakatan-kesepakatan gitu ya, atau mungkin traktat juga. Kemudian juga ada auction sheets. Auction sheet ini adalah dia semacam lelang. Jadi lembar-lembar lelang terkait dengan barang yang diperdagangkan, kemudian juga ada kontrak gitu ya, ada juga transaksi perdagangan. Kemudian untuk yang religius ada prayer books. Prayer books itu buku-buku untuk berdoa atau buku-buku ibadah, ada sermon, ada songs, ada psalm books, dan juga ada stories. Kalau untuk yang dokumen government itu dia ada 428 yang diproduksi. Kemudian juga untuk religius itu cuma 97, kemudian yang lain ada kayak koresponden, balance letters, ada history, dictionary, ada almanak, ada newspaper dan journals. Itu sangat sedikit, cuma 47. Sehingga total selama hampir 150 tahun itu cuma ada jumlah dokumen yang diproduksi pada masa itu cuma 572 gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita bisa kategorisasikan bahwasanya produk-produk yang dihasilkan itu lebih kepada kepentingan dokumen dari VOC itu sendiri, kemudian juga untuk kepentingan peribadatan, dan juga untuk misi dari pengkristenan gitu ya. Terus yang kedua itu sifatnya untuk umum, seperti ada esai, kemudian juga ada buku sejarah, kemudian juga surat menyurat, kemudian juga ada kamus, dan juga ada kalender gitu ya, ada juga koran dan juga ada jurnal, tapi tidak terlalu banyak. Jadi itu apa yang terjadi selama masa VOC, ya sekitar 200 tahun, tapi printingnya itu baru eksis sekitar 150 tahun. Jadi ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman terkait dengan printing press perjalanannya dari pra-Gutenberg, kemudian juga masa Gutenberg, dan dia bagaimana masuk ke Indonesia, dan bagaimana prosesnya dan juga impact-nya terhadap sisi pendokumentasian yang ada di Indonesia.